Neraca perdagangan bulan September 2023 kembali mencatatkan surplus 3,42 miliar dolar Amerika Serikat. Ini berarti Indonesia mengalami surplus perdagangan 41 bulan beruntun. Bila dilihat lebih detail, surplus neraca perdagangan Januari hingga September 2023 mencapai 27,75 miliar dolar Amerika Serikat, turun 1,54% atau 12,1 miliar dolar Amerika pada periode yang sama di 2022. Adapun ekspor Indonesia pada September 2023 mencapai 20,76 miliar dolar Amerika. Realisasi ini mengalami penurunan tajam 5,63% month-to-month. Kondisi ini didorong oleh penurunan ekspor non-migas yang sudah terjadi sejak awal tahun mengikuti pelemahan harga komoditas global. Sejalan dengan ambruknya kinerja ekspor, ada sinyal ekonomi dalam negeri tak bergairah, di mana nilai impor Indonesia lesu darah. Impor Indonesia pada bulan September 2023 mencapai 17,34 miliar dolar Amerika, turun 8,15% secara bulanan. BPS mencatat secara tahunan impor bahan baku atau penolong dan barang modal mengalami penurunan terdalam. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia turun pada akhir Agustus 2023. Tercatat ULN drop menjadi 395,1 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Sentral mencatat penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat 191,6 miliar dolar Amerika, tumbuh melambat menjadi 3,6 secara tahunan, dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-residen pada pasar surat berharga negara atau SBN domestik, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Adapun posisi ULN swasta tercatat 194,3 miliar dolar Amerika atau terkontraksi 5,2% secara tahunan, melanjutkan kontraksi 5,5% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi penarikan utang oleh perusahaan bukan lembaga keuangan. BI memastikan ULN Indonesia masih tetap terkendali dengan rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 29,1% serta didominasi tenor jangka panjang dengan pangsa 87,4% dari total ULN. Polemik kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu masih menyisakan masalah. Setelah pengusaha retail menagih pembayaran hutang kepada pemerintah 334 miliar rupiah untuk 31 perusahaan yang memiliki kurang lebih 45.000 toko yang mengikuti program refraksi minyak goreng 2022. Kini pabrikan minyak goreng selaku produsen untuk pertama kalinya membuka tabir nilai kerugian yang diperoleh. 3 raksasa perusahaan besar yakni Wilmar, Musimas, hingga Permata Hijau Group mengungkapkan nilai kerugian akibat polemik minyak goreng hampir tembus 2 triliun rupiah. Berdasarkan perhitungan dari kantor akuntan publik seperti Ernst & Young, nilai kerugian ini terjadi karena kerap berubahnya regulasi dari pemerintah. Polemik kerugian Migor ini mirip seperti utang pemerintah terhadap pengusaha retail yang mencapai 344 miliar rupiah. Pemerintah belum bisa membayarkan utang itu karena kerap berubahnya regulasi. Kejaksaan Agung sampai memberikan legal opinion hingga perlu ada verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB demi meminimalisir terjadinya salah prosedur pembayaran. Kementerian Ketenagakerjaan memberi sinyal upah minimum provinsi atau UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan ini dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.
Adapun keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023. Sebelumnya Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15% pada 2024 dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi serta hasil survei kebutuhan hidup layak alias KHL yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF mengumumkan sekitar 5% bank global rentan terhadap tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral yang berkepanjangan. Sebanyak 30% bank lainnya termasuk bank-bank besar berisiko menjadi rentan selama periode pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi. Laporan yang terangkum dalam Global Financial Stability Report 2023 menilai kerentanan perbankan didasarkan pada stres tes global baru yang diterapkan pada 900 pemberi pinjaman di 29 negara setelah bank-bank besar bangkrut baru-baru ini. Laporan IMF ini menemukan lebih banyak bank yang lemah di negara-negara maju dan perbankan ini menyebar ke seluruh wilayah yang berada pada negara-negara yang mengalami kerugian. Kondisi ini tampak banyak di bank di Eropa. Beberapa Global Systemically Important Bank atau bank penting yang sistemik termasuk Credit Suisse dan anak-anak usahanya. Meskipun hasil awalnya tidak terlalu buruk, tetapi terdapat 55 bank dengan aset lebih dari 5,5 triliun dolar Amerika Serikat yang mengalami penurunan modal di bawah 7% atau lebih dari 5 poin persentase pada tahun 2023.